saya Bu Karin dengan Bu Winten Tirelli dari SMA 11. Keteledoran kita memperlakukan mereka masih seperti di usia tawanan. Jadi ada tekanan, ada ketegasan sehingga anak kita lari dan kian menjauh dengan kita. Nah, apa tip dan trik kita supaya kita ini bisa menjadi idola bagi anak sehingga dia lebih cinta kita daripada gadgetnya? Terima kasih Bunda. Bagi ibu-ibu yang tadi usia persahabatan harusnya dengan menjadi sahabat, dengan menjadi teman curhat, menjadi psikolog atau konselor buat anak. Tapi karena kita belum tahu ilmunya, kita jadinya lebih banyak marahnya, lebih banyak, oh nggak boleh, kamu tuh gini. Itu harusnya diberikan di usia tawanan tadi ya Bu. Jadi apa yang yang harus dilakukan kalau sudah terlanjur? Yang pertama adalah Bapak Ibu sekalian, kan tipsnya tadi adalah bermohonnya kepada Allah. Jadi benar-benar bermohon pada Allah. Bermohon itu tidak hanya berdoa ya Bunda, tapi juga benar-benar bersujud dan mengatakannya begini. Kalau saya tipsnya, ya Allah, saya mohon bantuan dan kasih sayang. Jadi memang kita posisinya sangat merendah ke Allah. Tulis kelebihan kekurangan anak kita dan hobi anak kita apa. Hobi itu dapatnya dari mana Bunda Korin? Hobi itu dapatnya dari hal-hal yang bikin dia happy, hal-hal yang menyenangkan buat dia. Dan setiap anak berbeda ya Bunda. Ada yang suka mancing, ada yang suka ngoprek motor, ada yang suka misalnya bacaan Al-Quran, ada yang suka misalnya anaknya suka menulis. Dari hal-hal itu dekati anak dari situ. Jadi kita harus bermain peran menjadi seorang sahabat. Karena yang namanya sahabat itu akan menerima sahabatnya itu apa adanya. Berarti kita juga sebagai orang tua harus menerima positif anak kita apa, negatif anak kita apa, dan hobi anak kita apa. Saya harus bertanya pada ayah dan bunda. Itu yang duluan. Saya harus bertanya pada abi dan umi. Itu yang utama. Saya harus bertanya pada mamah dan papa. Bukan pada orang lain, bukan pada gadget, tapi pada orang tuaku. Karena orang tuaku adalah orang tua yang hebat. Seperti itu. Jarak usia 2 tahun yang termasuk dekat itu mereka sering merasa bersaing gitu loh. Nah itu gimana untuk mensiasatinya dan untuk gimana kita orang tua menghadapi hal-hal yang kayak gitu. Karena kadang-kadang mereka minta dipilih gitu. Minta dipilih, bunda milih siapa atau bunda dukung siapa. Lalu kadang-kadang bunda begitu, abang nggak begini, adek nggak begitu. Nah itu kadang-kadang kita sebagai orang tua bingung gitu, padahal kita sendiri sudah berusaha seadil mungkin gitu loh, tapi masih ada pemikiran anak-anak yang berpikiran seperti itu. Khawatirnya nanti malah merasa didiskriminasikan gitu. Saya gitu berarti. Dirahmati Allah, bismillahirrahmanirrahim. Ya, ibu-ibu semua, jadi sibling Rifafi ini kompetisi tapi dengan saudara kandung. Jadi dia merasa aku dengan kakakku atau aku dengan adikku itu adalah rival, bukan kakak adik yang memang harus saling membersamai, tapi merasa aku lebih baik dari kakak lebih baik daripada aku.